Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perusahaan Indonesia dan Ilusi Hijau yang Menipu Eropa. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aldi Brian. Nama saya Ahmad Taufik. Nama saya Hanafi. Nama saya Thorikul Herot. Nama saya Imam Al-Khair. Baik, di sini merupakan latar belakang dari permasalahannya, di mana di tengah-tengah keprihatinan global terhadap masalah lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan label hijau pada produk mereka. Sementara banyak kata-kata yang seringkali menggema di balik iklan modern tentang bisnis hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan April sebagai bagian dari bisnisnya di industri pulp dan kertas, Royal Golden Eagle Group atau RGE merupakan salah satu titan dalam produksi pulp kayu di dunia. Produk turunannya merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari kertas, tisu, kemasan hingga kain rayon viskosa. Sumber dari semua produk ini adalah hutan akasia dan eukaliptus yang ditebang untuk memenuhi permintaan pasar yang tak terbatas. Dua pohon ini dipilih karena memberikan serat kertas yang halus dan tahan lama serta dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Aksi serta kebijakan dari April dan RGE menarik perhatian dunia dengan pengolahan lebih dari 15 juta ton kayu dari 2 juta hektar lahan di seluruh dunia. Pada Juni 2015, mereka berjanji untuk menghentikan deforestasi, termasuk dalam rantai pasokan supplier janji dihadirkan dengan mengusung tema eco-friendly dan sustainability. Komitmen yang mereka buat pada tahun 2015 tidak sesuai dengan kenyataan. RGE diduga terus mendapatkan kayu yang dihasilkan dari deforestasi dan menggunakan skema gelap yang sulit dideteksi. Area konsesi PT Industrial Forest Plantation yang mencakup hampir 100.000 hektar. IAFP merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang memasok bahan baku ke pabrik serpih kayu PT Balikpapan Chip Lestari. Menurut dokumen KLHK, kayu ini akan dibawa ke Balikpapan. Sebagian besar kayu IAFP diambil oleh PT Balikpapan Chip Lestari setelah periode pemantauan intensif. Setelah diolah menjadi serbuk kayu, kayu ini kemudian dikirim ke Cina dengan kapal Putong Express. Setelah melakukan pengiriman ke Cina dengan kapal Putong Express, di Cina ini kayu sudah siap untuk diangkut oleh anak perusahaan RGE, yaitu melalui Asia Simbol. Produk yang dihasilkan oleh deforestasi Kalimantan ini dijual ke berbagai pasar di seluruh dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen RGI ini untuk menghentikan deforestasi yang dilakukan pada April 2015 tidak terpenuhi. Ketika komitmen dibuat, RGI setuju untuk tidak lagi memasukkan kayu akasia dari lahan yang telah dideforestasi setelah 2015. Namun, narasumber menemukan bahwa mereka mendapatkan kayu akasia dari hutan yang telah dibabat pada tahun 2017. Selama periode 2016 sampai 2022. Deforestasi di konsesi mencapai lebih dari 2.000 hektar. Laporan penyalahgunaan kayu hasil deforestasi RGI yang melibatkan IFP sebenarnya dirilis ke jaringan kertas lingkungan pada Mei 2023 oleh RGI melalui anak usahanya
Hak jawab ini diajukan pada 7 Juli 2023. Meskipun penyelidikan lapangan menunjukkan bahwa PT IFP terus memasok kayu ke RJI. Meskipun penyelidikan lapangan menunjukkan bahwa PT IFP terus memasok kayu ke RJI. Selain itu, kecenderungan mereka untuk menggunakan perusahaan cengkang yang berlokasi di negara-negara surga pajak, di mana kerahasiaan finansial dianggap sebagai seni jika kita mempelajari lebih lanjut tentang struktur perusahaan. Kita akan menemukan labirin yang rumit. 96% saham dimiliki oleh Pioneer SEG dan 4% dimiliki oleh Pioneer Estud. Karena dua pemilik perusahaan Malaysia ini bermuara pada perusahaan Samoa, yaitu Golden Sail Group Limited, yang dikenal sebagai surga pajak. Sulit bagi narasumber untuk mendapatkan informasi tentang komposisi saham perusahaan di Samoa. Nah, dari perusahaan Indonesia dan ilusi hijau yang menipu Eropa ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT BCL adalah penampung kayu dari PT IFP. Hampir 99,9% saham PT BCL itu dimiliki oleh PT BCL Industri, sebuah perusahaan asal Malaysia yang mendapatkan dana dari Terco Investment, sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands. Seperti semua, BVA juga dikenal sebagai surga pajak, tempat di mana para pengusaha memiliki untuk menyembunyikan aset-aset dan operasi bisnis mereka. Pemerintahan Samoa sangat memperhatikan privasi perusahaan yang mendirikan perusahaan cangkang di negaranya. Adanya komisaris dan direktur RGA di PT IFP seperti Yoksan Simanjuntak adalah salah satu bukti kuat bahwa RGA, PT BCL, dan PT IFP terkait. Lina Bustan sebagai direktur utama. Sosok ini pernah mengisi jabatan sebagai direktur PT Tobaul, Polystyrene anak usaha RGA yang mengelola mil di Riau. Komisaris Bol saat ini, yakni Ivan Chandra, juga terdeteksi bekerja di Nusantara Fiber, yang dalam laporan advertisement disebut sebagai bagian dari RGA. Dalam laporan lingkungan disebutkan sebagai sebagian dari RGA. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan direksi BCL, tetapi juga berbagai lokasi pabrik dengan dua perusahaan lain, seperti PT Kutai Nusantara dan PT Kalimantan Prima, yang keduanya disebut berafiliasi dengan RGA. Menurut data KLAHK, PT ITC Petani Manunggal yang juga dimiliki oleh RJI adalah pemasok kayu terbesar untuk BCL. Narasumber mengkonfirmasi temuan ini pada perusahaan April dan RJI, namun mereka membantahnya. Mereka mengklaim bahwa semua pasokan kayu berasal dari hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola sesuai dengan kebijakan berkelanjutan. Mereka juga menjamin bahwa rantai pasokan mereka diuji secara ketat oleh lembaga independen. Mereka juga membantah hubungan dengan PT BCL dan PT IFP. Terkait dengan pengiriman kayu dari PT IFP ke Asia Simbol melalui PT BCL yang narasumbernya ditemukan mereka bersikukuh telah menghentikan pasukan dari PT IFP. PT Poinemic Precious International saat ini sedang membangun pabrik mil berkapasitas besar di Kalimantan Utara. Temuan kami menunjukkan bahwa perusahaan ini berafiliasi dengan RGI dan memiliki hubungan yang kuat dengan Direktur PT BCL.
Direktur PT Pioneer yaitu Satyon Silombing juga pernah menjabat sebagai Direktur PT BCL dari Januari 2020 hingga Mei 2022. Satyon juga pernah bekerja di PT Tobapel Pusari Tbk. Ivan Chandra, anak usaha RJI yang menjadi bekas komisaris Poinemik, saat ini juga komisaris BCL. Dicopot dari jabatan itu setelah laporan Environmental Paper Network yang menyebutnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas hubungannya antara RGI, Poinemik, dan BCL. Berbicara tentang Phoenix Holding atau Holding Malaysia Phoenix dimiliki oleh Chonghua United Resources yang berkantor sama dengan pemilik saham PT BCL. Jika PT BCL meninggalkan holdingnya, Phoenix akan mengalihkan ke perusahaan Phoenix Resource Holding yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Ini menunjukkan hubungan sepengendali antara PT Phoenix, PT BCL, dan RJI Group. Ada banyak pertanyaan tentang transparansi kepemilikan dan operasi perusahaan karena efek pabrik PT Phoenix yang sangat mengkhawatirkan. Pabrik ini membutuhkan 3,9 juta meter kubik kayu atau setara dengan 100.000 truk kayu setiap tahunnya. Permintaan kayu yang tinggi ini akan mendorong produksi serat kayu dan deforestasi lebih banyak, sehingga banyak konsesi yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung. Ada sekitar 6.000-an konsesi hutan di Kalimantan dan Papua yang kini semakin terancam akan deforestasi ini. Bahan paling diminati di dunia fashion, ada kemungkinan bahwa pengeringan hijau RGA akan berdampak pada banyak merek dan model terkenal. Ekspornya dari Balikpapan ke China tidak hanya mengirimkan bubur kayu untuk membuat kertas, tapi juga mengubahnya menjadi perusahaan yaitu Sateri terlibat dalam produksi kairon viscose yang dikenal terurai telah menjadi favorit bagi berbagai nama besar dalam industri fashion. RGA lewat ironisnya beberapa dari brand-brand ini seperti Marks and Spencer, Hand dan Esprit telah berkelanjutan dan bebas dari deforestasi. Inilah sebuah efek yang dinamakan green melakukan greenwashing dan memicu reaksi berantai yang mendorong mitra bisnisnya. Permukaannya, perusahaan-perusahaan ini bersinar dengan janji masa depan yang lebih kejujuran dari operasi global ini, agar komitmen berkelanjutan ini tak semata omongan kosong belaka. Baik, di sini merupakan 7 etik engineer, di mana yang pertama yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada permasalahannya, dengan adanya peristiwa pada RGI dan April Group, ini telah melakukan penebangan pohon yang dapat mengakibatkan deforestasi, yang mana dapat merusak pertumbuhan atau perkembangan yang ada di Kalimantan maupun Papua. Dan juga dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sana. Yang kedua yaitu senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya, di mana penggunaan kebermanfaatan dari kayu akasia yang terlalu berlebihan dan pembaruannya itu dibuat sebagai fashion yang seperti baju atau pakaian yang terbaru sehingga dapat lebih banyak meningkatkan kebutuhan pohon dan meningkatkan pengaruh yang lebih besar pada sistem di perhutanan.
engineer men- tiga engineer menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai perusahaan yang besar, yaitu RGI dan April, yang telah membuat komitmen atau pernyataan bahwasanya tidak akan menggunakan pasokan kayu dari hasil deforestasi yang menggunakan skema gelap agar sulit untuk terdeteksi. Dengan ini telah menyalahkan aturan yang telah ada. Yang keempat, engineer senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu, namun menggunakan skema gelap agar tidak terdeteksi yang mengakibatkan penggundulan hutan yang dapat merusak ekosistem, di mana makhluk hidup yang ada di hutan akan terancam. Ini suatu penyalahan dari aturan di mana yang memikirkan kepentingan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Engineer senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Berdasarkan peristiwa yang dilakukan RGA dan April ini telah bertolak belakang dengan terhadap memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat, penuh dengan keterlibatan serta keahlian, namun RGA dan April telah melanggar aturan yang telah ada. Engineering senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Berdasarkan dalam kode ini, RGA dan April telah salah dari aturan karena telah tidak jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia prima jasa yang tetap melakukan pasokan dengan metode gelap. Berdasarkan dari kode 7 etik engineering senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Namun dalam peristiwa pada RJ ini dan April ini tidak sesuai dengan kode ini karena dalam pengembangan kerja atau individu perusahaan ini dilakukan telah menyalahi aturan tidak dengan cara berprofesional yang tetap di bawah aturan hukum dan peraturan yang tetap melakukan pengunduran hutan demi perkembangan perusahaan itu sendiri atau bersifat individu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.